Data paspor Indonesia yang diduga dibocorkan Bjorka diklaim mencapai 34,9 juta data. Mengapa kebocoran diduga data pribadi terus terjadi? Kami bahas bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong, juga pakar digital forensik Sisrek Pratama Persada. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik Pak Selamat Usman, malam. Kominfo sudah melihat sampel data bocor yang bocor paspor Indonesia ini. Apa yang kemudian disimpulkan oleh Kominfo? Iya, jadi kemarin begitu kita mendapatkan informasi dugaan kebocoran data, maka Kominfo, BSSN, dan Imigrasi melakukan penelusuran. Ya, penelusuran ini masih terus berlangsung. Dari hasil penelusuran memang belum dapat disimpulkan bahwa data yang beredar di publik ya itu apakah data betul-betul data dari paspor ya atau bukan ya, karena hasil penelusuran sementara kemarin itu struktur datanya agak berbeda ya Oke. dengan struktur data yang disimpan ya, data yang terkait dengan paspor. Tapi sekali lagi ini masih kesimpulan sementara begitu ya, kesimpulan sementara artinya kalau Dirjen Aptika dalam press release-nya mengatakan kita belum bisa menyimpulkan bahwa data yang beredar Ya, itu adalah betul-betul data paspor, ya, baik. data paspor imigrasi, Pak begitu Usman, tapi kira-kira. kan yang bocor yang ditampilkan di laman Bjorka itu kan ada nama, ada nomor paspor, tanggal lahir, kemudian gender, bahkan tanggal terbitnya paspor itu sudah ada. Apalagi yang dikonfirmasi oleh Kominfo untuk memastikan bahwa ini adalah data paspor Indonesia yang bocor. Iya, jadi kita terus menelusuri ya. Hari ini juga kita kembali menelusuri ya, Kominfo dengan BSSN terus menelusuri ya apakah betul-betul ya data itu ya, tentu kan bisa saja memang datanya mirip ya atau sama begitu. Ya ini kita lihat kalaupun data yang ditampilkan di ruang publik itu benar, kita juga harus periksa ya data itu data kapan Sampai misalnya begitu. sampai sekarang belum diverifikasi, Pak Usman. Iya, masih diverifikasi, masih proses ya. Kita ini kan baru mengambil sampel ya, beberapa data yang kita ambil ya untuk kemudian kita telusuri supaya kita mendapatkan kesimpulan yang betul-betul ya, nanti kalau memang betul terjadi kebocoran data kita Baik. akan melihat di mana persoalannya dan kita akan menyelesaikan tentu saja Untuk begitu. verifikasi ini kan tentunya harus melibatkan Dirjen Imigrasi untuk menentukan apakah ini betul data paspor yang bocor atau tidak. Apakah sudah ada komunikasi dengan Dirjen Imigrasi? Iya, kemarin sudah kita lakukan koordinasi seperti saya sampaikan di awal, Kominfo, BSSN, dan Imigrasi bersama-sama menelusuri data itu. Ya, dan kita sementara menyimpulkan ya kemarin ya ini strukturnya agak berbeda begitu ya. Ini kan kita juga konfirmasi ke Imigrasi, tetapi itu masih sementara sehingga Struktur apa yang berbeda kita maksudnya Pak Usman? Dari Imigrasi ya juga struktur menjelaskan apa? struktur datanya ya, misalnya susunannya begitu ya. Hmm. Ya kemudian apa kombinasi nomor misalnya seperti itu begitu. Ini yang sedang kita pastikan ya, karena itu kita belum bisa menyimpulkan apakah betul Oke. data yang beredar itu data sampai kemarin ya, apakah yang beredar itu adalah betul data di paspor. Oke, Mas Pratama, tanggapan Anda masih dalam proses verifikasi untuk tahu ini paspor Indonesia yang bocor atau bukan di laman Bjorka. Menurut Anda bagaimana nih? Mohon maaf Pak Dirjen ya, tapi saya yakin ini datanya data paspor gitu. Dari Kenapa mana saya bilang kayak keyakinan gitu? Anda? Ini kan ada sampel data, 1 juta sampel data ya, dan di dalamnya ternyata ada data paspor saya, Mbak. Ada nama Mas Pratama di situ? Ada nama saya Dengan gitu. data-data yang Jadi betul semuanya ya data pasti Mas Pratama sangat ya paspor lama sih, valid lah paspor kalau yang lama diverifikasi sendiri gitu. sekali gitu. Dan apa namanya, saya yakin ini memang data dari imigrasi. Nggak mungkin orang mau apa siapapun hackernya ya, entah Bjorka atau yang ke Bjorka gitu, merekayasa membuat 1 juta sampel data
yang apa namanya random gitu, nggak mungkin, impossible gitu. Tadi Nah, Pak Usman kemudian menyatakan masalah strukturnya masih dicari juga, apakah betul ini ya gini, masalah paspor yang struktur bocor gini, atau apa tidak? namanya, ketika orang melakukan melakukan pencurian data gitu, yang didapat adalah dump dari database. Mhm. Dump dari database itu banyak field-nya gitu, banyak field-nya, ada yang kosong, ada yang nggak kosong gitu. Nah, si Bjorka ini atau siapapun lah yang aku Bjorka ini gitu, kita masih belum tahu ya gitu. Ya, Nah, dia mengambil data-data yang penting saja gitu, dan data-data penting itu di-copy ke dalam file CSV gitu, kayak file Excel gitu. Sehingga memang beberapa format field datanya dihilangkan. Kan oke. data-data nggak berguna ngapain, nggak bisa dijual juga gitu. Dari Nah, kenapa dari saya yang bilang hah? yakin? Kenapa saya bilang itu Ya, yakin bahwa itu adalah data dari apa, imigrasi? ya. Di situ ada field namanya NIKIM, National Identity, Kartu Identitas Masyarakat. Hmm, Yang itu, yang punya nomenklatur itu hanya Dirjen Imigrasi, nggak ada yang lainnya, gitu. oke. Jadi saya bisa memastikan ini data dari imigrasi. Ini Nah, pengamat ketika orang sekaligus korban berbicara juga ya, Mas Pratama ini ini. data udah jadi korban banyak saya, Mbak, gitu. Heeh, Jadi hampir merasa biasa gitu. Kalau oke. kalau misalkan saya ngerti data saya bocor gitu. Ya, Ketika orang mau mencoba untuk melakukan penipuan dan lain-lain, saya ngerti. Yang kasihan itu adalah masyarakat betul. yang ketika datanya yang bocor itu dimanfaatkan oleh orang-orang tidak berkepentingan untuk Ya. menipu, untuk pinjol dan lain-lain, itu yang Baik. kasihan sebenarnya. Oke, Gitu. karena berangkat dari NIKIM itulah Mas Pratama yakin bahwa ini ada kebocoran di Dirjen Imigrasi. Jadi bocornya Data di saya sana juga ya? ada, Mbak. Data paspor saya dan itu valid. Itu valid. Oke, jadi kalau Ya. kita sudah berkali-kali mendengarkan data pribadi yang bocor, sudah berkali-kali Bjorka juga menampilkan kebocoran data masyarakat Indonesia. Apa yang membuat ini terus berulang, Mas Pratama? Apa yang salah? Ya, Kan kalau Kominfo menurut kan kalau selama ini juga menyatakan bahwa akan terus melakukan perlindungan data pribadi kepada masyarakat, tapi betul, masih betul. terjadi. Dan saya melihat di media sepertinya kesannya itu kok saling melempar tanggung jawab gitu. Oke, Imigrasi bilang, oh data-datanya diamankannya di PDN kok gitu. Itu yang punya Kominfo gitu. Oh sudah ngomong sama BSSN kok, nggak bisa kayak gitu. Walaupun Anda nyimpen datanya di Pusat Data Nasional, walaupun Anda sudah kerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara, kalau Anda tidak melakukan monitoring sendiri, tidak melakukan pengamanan sendiri, kalau aplikasi yang Anda bikin itu bukan aplikasi yang bagus, hmm, ya pasti bisa dijebol hmm, gitu. Jadi oke, jadi nggak bisa itu jadi abuse tuh nggak bisa gitu. Ini memang harus kerjasama gitu. Badan Siber Sandi Negara sudah membuat banyak aturan. Diterapkan nggak sama imigrasi gitu. hmm. Kominfo dengan PDN-nya sudah membuat beberapa standar gitu. Digunakan nggak? Monitoringnya dipakai apa enggak gitu. Jadi Nah celahnya di inilah yang mana jadi dong? masalah gitu. Celahnya di mana, Mas Pratama? Tuh celahnya belum tahu celahnya gitu. Yang pasti ketika data ini bocor gitu, kita nggak bisa Oke, ngomong ini data lama atau data baru. Kenapa? Karena data pribadi masyarakat, baru atau lama, itu tetap menjadi data pribadi yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Gitu oke. loh. Baik, Pak Jadi harus Usman. diubah mindset-nya. Dari komunikasi bersama dengan BSSN kemudian juga Dirjen Imigrasi yang tadi Anda sebutkan, apakah betul seperti yang disebutkan Mas Pratama soal apakah standar-standar dari Kominfo dan juga BSSN tidak diaplikasikan di Dirjen Imigrasi sehingga ada kebocoran data ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan ya bahwa tugas ataupun fungsi Kominfo dalam hal data adalah sebagai regulator ya. Kemudian BSSN adalah mensupervisi Mhm. perlindungan data ya, keamanan cybernya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi data pada dasarnya adalah penyelenggara sistem elektronik yang punya data itu begitu, Mhm. yang punya data. Ya, jadi semua sudah punya fungsi masing-masing. Ya karena itu dalam penelusuran ini selain kita melihat tadi ada informasi bagus sekali dari Mas Pratama bahwa betul itu adalah data paspor, tentu ini menjadi bahan masukan bagi kami dan kita akan melihat kesalahannya ada di mana begitu. Nah, sebagai regulator berdasarkan PP 71 2019, Kominfo berwenang ya memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang katakanlah tidak baik dalam Mhm. menjaga datanya, yang sanksinya itu mulai teguran sampai penutupan
penutupan sistem elektroniknya begitu. Nah, Tapi kan ini kalau di masih imigrasi susah, Pak. Setiap terus tahun, setiap hari, bahkan ya. ada orang yang bepergian menggunakan paspor, belum lagi memohon mengaplikasi soal paspor. Iya, susah maksudnya bagaimana? Kalau misalnya itu ditutup, tadi kan ada sanksi untuk penutupan, sementara paspor ini kan selalu digunakan setiap saat. Begitu juga orang yang ingin memohon pembuatan paspor tidak bisa ditahan-tahan kan, Pak Usman? Ya betul, kalau itu betul ya, Hmm, karena itu kan tadi saya sampaikan sanksinya ini kan bertingkat dari mulai teguran ya sampai penutupan sistem elektronik. Ya oke. itu sanksi yang paling berat memang ya, sanksi yang paling berat, dan tentu saja ketika kita mengambil sanksi kita mempertimbangkan dampaknya buat masyarakat. Ya jangankan paspor Hmm, kita blokir misalnya sistem elektroniknya, sedangkan beberapa situs misalnya Steam, PayPal, waktu kita blokir juga masyarakat protes, padahal oke, itu sebetulnya adalah menjalankan aturan Kominfo waktu itu, baik, aturan untuk melakukan baik. registrasi. Tentu kita pikirkan. Oke, soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan sudah disahkan, kenapa ini masih berulang? Ada wali amanat data yang belum dibentuk sampai sekarang. Kenapa ini, Pak Ya, Usman bisa terjadi? undang-undang perlindungan data pribadi ini kan belum berlaku walaupun sudah disahkan, Mbak Cindy. Mhm, Ya baru berlaku itu tahun depan. Jadi kami sedang menyusun peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Diharapkan peraturan presiden akan kelar selesai pada September, sementara PP-nya itu akan selesai di akhir tahun begitu. Nah, memang betul di dalam undang-undang diatur adanya pejabat ya atau petugas yang secara umum mungkin disebutnya adalah data protection officer begitu. Nah, inilah yang bertanggung jawab. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa perlindungan data itu menjadi kewajiban pemilik data, wali data, pemegang data begitu. Ini kan ibarat rumah ya, rumah kemudian kemalingan ya, padahal pemiliknya ini tidak mengunci pintunya, tetapi kemudian yang disalahkan Pak RT-nya misalnya seperti itu. Kan tidak fair juga begitu. Yang bertanggung jawab mengamankan rumah adalah pemilik rumah pertama-tama, tentu itu oke, begitu. oke, Kemudian disupervisi lah oleh misalnya satpam dan seterusnya begitu ya, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. baik, Nah, baik, sehingga baik. sehingga tadi tadi ya dikatakan bahwa ya memang kewajiban pemegang data ya, wali datanya begitu. Oke, Mas Pratama terakhir menanggapi soal analogi dari Pak Usman Kansong dan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini Ya bisa gini, betul-betul gini. melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Menurut saya nggak kayak gitu ya. Menurut saya Undang-Undang PDP itu berlaku sejak dia disahkan sebenarnya. Yang jadi Oke, masalah adalah dalam Undang-Undang PDP ini ada diamanatkan untuk membentuk satu lembaga pelindungan data pribadi. Nah, ini yang belum dibentuk. Pak Presiden harusnya melihat bahwa terlalu banyak kebocoran data yang baik. terjadi sehingga Pak Presiden perlu membentuk lembaga ini. Oke, Sehingga kalaupun apa namanya lembaga apa undang-undang ini ada, nggak akan walaupun ada pelanggaran nggak bisa dijalankan memang karena nggak ada lembaganya yang bisa melakukan penindakan. Yang kedua baik. adalah aturan turunan gitu. Memang benar tadi Pak Mas Hansong, tapi bukan berarti bahwa 2 tahun itu adalah setelah nanti berlakunya. Enggak, sebenarnya semakin cepat Oke, semakin bagus. Apalagi sekarang Ya kebocoran memang data baik. Baik. ya saya masif. potong dulu Mbak Cindy ya, Ya. memang Singkat begitulah saja, Pak. prosedur. Singkat saja, waktu kita sangat Ya, sempit. prosedur berlakunya undang-undang. Contoh undang-undang KUHP. KUHP Oke, itu baru 3 tahun lagi berlaku. Ya, oke, jadi memang begitu. baik. Begitu disahkan, kalau aturan turunannya belum ada, itu tidak bisa berlaku undang-undang Oke, itu oke, begitu. Jadi ada baik. PP-nya dulu, ada Nah, ya perpresnya. artinya memang Ya, harus segera dibuat aturan turunan harus dan segera dibuat lembaga diaplikasikan. pelindungan Baik. Oh data iya, ini kan pribadi. dalam proses, Dan dalam proses. Saya sudah makanya sampaikan gini September Pak kelar. Dirjen, makanya menurut Baik. saya waktu 2 tahun Ya, itu kelamaan. Kenapa? Karena terlalu banyak kebocoran data yang baik Mas terjadi dan Pratama. tidak ada Ya yang Baik. itu bisa dilakukan keputusan gitu. DPR kemarin ketika Baik Mas mensahkan. Pratama dan Pak Usman, terima kasih diskusinya. Kita berharap juga bagaimana nanti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa betul-betul diaplikasikan supaya tidak terjadi lagi, kita mendengar lagi kebocoran data masyarakat Indonesia yang tentu ancamannya membahayakan mereka. Terima kasih Pak Usman, terima kasih juga Terima Mas kasih. Pratama sudah Terima bergabung di kasih Sapa Mas Indonesia Malam. Pratama, terima kasih Mbak Cindy.